tanya itu dulu pertama. Grand Champion udah berapa kali Om? Nggak pernah ngitung sih. Berarti saking banyaknya. Jadi ini Om Badua Ivan, ya terima kasih lo udah mau di sini berbagi dengan teman-teman supaya kita sharing lah sama teman-teman yang di rumah. Om Badua Ivan, saya panggil Om Ivan aja kali ya, berlebih santai ya. Om Ivan main koi sejak kapan sih? Saya dari tahun 2012. 2012 sudah main koi. Tapi sama koi dari dulu dibelinya di Kartini. Oh iya, di pasar ya, Kartini. Iya. Di pasar dulu ikan. belinya yang Kohaku semuanya. Ya. Kohaku semua tadi? Kohaku semua. Merah putih? Merah putih. Terus sampai tahun 2016, tapi ya gitu-gitu aja sih, hanya keeping di rumah. Tapi kolamnya sudah proper pada saat itu? Oh belum. Nggak, belum kan? Masih itu kecil. Masih kecil. Terus bikin kolam kedua. Oke. 2014 bikin kolam kedua, baru di situ mulai beli ikan impor. Gitu. Udah 2014 sudah main ikan impor ya? Tapi kalau main ikan dari kecil di semua jenis ikan saya dari SD. Ya, itu memang ya. Itu basicnya emang hobinya cuma ikan gitu. Ya, cuma ikan dari itu. Terus 2016 mulai keeping. Nah, ada satu, pokoknya mimpi buruk lah buat semua penghobi. Ya, mati? Itu mati satu kolam langsung. Des dalam semalam pokoknya gitu. Satu kolam? Satu kolam ya. Itu saya kemarin cerita sama Bendri kan, itu nangis tuh saya nangis. Nangis. Dan itu saya hanya lihat laporan kan, maksud dikirim-kirim fotonya oleh anak buah saya nggak berani lihat, nggak mau lihat, maksudnya bangkainya pun saya nggak berani. 2019 awal itu. 2019? Nah, itu saya 1 tahun, traumanya itu 1 tahun. Stop sama sekali, kolam saya kosongin, jadi kering, kolamnya nggak saya isi air, terus baru mikir nih, diisi apa, ikan predator, ikan apa ya. Setelah itu ya? Iya. Trauma banget gitu. Trauma ya? Jadi itu buat berbagi pengalaman, itu kenapa Om bisa tiba-tiba mati? Ada 2 hal sih, yang pasti human error ya. Human error. Dari peralatan yang pertama, kedua dari air. Oke, human error-nya itu berakibat ke air ya? Iya, jadi human error saya anggap itu human error saya karena sistem backupnya nggak proper. Oke, biasanya kan dari kelistrikan atau dari pompa atau backupnya tuh meskipun ada berapa tapi, nah sejak itu saya mau berhenti tuh, benar-benar berhenti. 2019 itu? Udah berhenti. Hampir udahlah udah tutup kolam, hampir diuruk ya, tapi belum diuruk kan? Oh nggak diuruk, saya biarin. Karena cerita uruk-uruk ini paling ini nih, tapi masih bertahan nggak diuruk. Tapi justru titik balingnya di situ. Oke. Jadi saya kan mikir ya, mungkin semua juga sama kan. Ini kalau saya kan nyari hobi yang saya suka. Oke. Namanya hobi kan mendarah daging ya. Mungkin Mbak Irma tadi cerita tuh udah nggak bisa itu mendarah daging gitu. Iya benar. Mau diganti hobi lain juga pasti sangat sulit. Sangat gitu. sulit ya. Yang saya bisa nikmatin waktu hari tua. Gitu. Oke ya. Saya udah pikirannya ke sana kalau saya tua ngapain gitu. Oke. Terus pilih ikan lain, saya coba apa predator. Tapi saya lihat lagi lah, mulai lihat lagi koi ini buat saya beda. Ya. Mungkin saya karena pelihara jadi hampir semua jenis ikan lah. Dari belut saya pelihara ikan pokoknya macam-macam. Cupang gitu-gitu udah pasti ya. Semuanya. Tapi saya lihat yang beda dari koi ini, saya lihatnya ini living art ya. Itu yang beda gitu. Saya karena juga orang seni, jadi lihatnya ini beda. Kalau ikan lain saya mungkin berapa lama bosan gitu. Tapi koi ini kayak kanvas yang dilukis satu persatu dan tiap itu beda gitu. Ya, itu yang membuat saya, ya udah, terus saya mutusin oke lah, saya mau benerin kolamnya dan semuanya. Jadi dari kolam saya benerin. Sistem backupnya, semuanya, media. Disempurnain lah, belajar dari pengalaman ya. Iya, terus kemudian dari SOP-nya. Gitu. SOP itu maintenance, mungkin kalau Mas Nanto kan dari keeping-nya, daily carry-nya itu yang diperhatiin. Ternyata harus nggak bisa setengah-setengah ya, gitu. Harus dedikasi full gitu ya, bener-bener. Ternyata dari cerita teman-teman ini, semuanya juga ternyata nggak bisa setengah-setengah gitu. Mesti memang harus benar-benar full mencintai koi itu ya. Ya, jadi itu yang ini, koi adalah living art. Jadi koi itu bukan hanya sekedar ikan. Jadi ada, kalau bagi saya juga sama. Saya menganggap koi itu suatu karya seni. Karya seni karena memang ikan yang kita punya sekarang, misalnya mati ataupun kenapa, nggak ada ganti. Jadi itu yang bikin koi itu spesial. Kalau mungkin ikan-ikan lain itu bisa, misalnya sakit mati,
Kita bisa cari ada yang sama, at least mirip-mirip. Kalau di koi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi memang ketika kita mendapatkan suatu ikan yang bagus, itu kita bangganya itu minta ampun. Jadi memang itulah nilai koi. Koi itu koi adalah living art, ataupun kalau bagi saya bahasanya saya sebut sebagai lukisan. Lukisan, betul. Lukisan. Jadi memang tidak ada harga kalau kita sudah suka.